Hai sobat sekalian, mengenai 10 laku hidup bahagia. Hmm, Nomor 1 dan nomor 5 saya sudah pernah bahas sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke laku hidup bahagia yang keenam. Bagaimana kita bisa menumbuhkan kebahagiaan dalam diri kita. Yang keenam itu adalah membangun kreativitas. Si Brian Brown itu mengatakan salah satu pencuri kebahagiaan dalam hidup kita adalah perbandingan. Saya dibandingkan dengan orang ini, Anda dibandingkan dengan saudara Anda dibandingkan dengan rekan kerja Anda, dan apapun itu, perbandingan itu akan merusak atau bahkan mencuri kebahagiaan kita. Nah, maka Brian Brown sangat menekankan supaya kita membuang jauh-jauh prinsip perbandingan dalam hidup kita. Hal ini rupanya cukup kuat atau warnanya cukup kental dalam dunia saat ini yang ditandai dengan penyamaan, pembedaan, tetapi juga dunia persaingan. Kita perlahan-lahan harus mulai belajar untuk melepaskan perbandingan, ya. Saya dibandingkan dengan dia, dan kemudian kita mulai memberikan kesadaran diri terus menerus akan yang paling penting daripada sekedar membandingkan, yaitu kreativitas. Tidaklah benar kalau saya atau Anda atau siapapun dari kita berkata bahwa saya tidak kreatif. Yang benar ialah saya menggunakan seluruh kreativitas yang ada dalam diri saya, karena kreativitas itu merupakan jalan bagi kita untuk memberikan sumbangsih yang unik bagi dunia kita, yang tidak bisa dibandingkan dengan sumbangsih siapapun. Kita harus berusaha untuk membuat makna atas seluruh karya hidup kita. Maka karya-karya kreativitas bukan saja akan dikenang, tetapi juga berguna bagi kehidupan masa yang akan datang. Contohnya dalam tradisi karya tulis, bahkan juga karya lukis, memasak, coret-coret, membuat kolase, menari, hias, acting, bernyanyi, berfoto, merajut, buat mesin, memahat, dan seterusnya. Arti kreativitas sendiri menurut Brian Brown adalah daya yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak kelihatan dan tampaknya tidak terhubung. Bagaimana supaya kita ini boleh atau mampu untuk menggali kreativitas? Pertama, kita harus ingat bahwa prinsip dari kreativitas itu adalah penciptaan. Maka perlu kita terus menggali kreativitas kita dengan menciptakan sesuatu yang baru. Lalu kemudian juga kita bisa mengikuti kursus, para saudara, mengikuti kursus-kursus kreativitas. Lalu kemudian tentu kelanjutannya ialah kita berusaha untuk mencoba dengan apa yang telah kita dapatkan itu, dan kita harus siap dengan resiko tidak sempurna dan resiko rentan. Lalu kemudian cobalah sesuatu yang menakutkan Anda dan Anda pernah punya keinginan untuk mencoba itu.
Ini salah satu hal atau cara bagi kita untuk menggali kreativitas. Jadi selain kita menciptakan something new, kita juga bisa mengikuti kursus-kursus kreativitas. Dan yang ketiga, mencoba sesuatu yang mungkin menakutkan bagi kita. Itu penting bagi kita. Itu yang keenam, membangun kreativitas. Lalu yang ketujuh itu adalah sikap bermain dan beristirahat. Sikap yang ketujuh ini, sikap bermain dan beristirahat ini dipakai oleh Bryan Brown untuk mengcounter sikap untuk melepas keletihan sebagai simbol status dan produktivitas harga diri. Bermain tujuannya tentu saja membentuk jaringan otak yang berfungsi dengan baik, lalu tujuannya juga untuk membangun empati, lalu juga berusaha untuk mencari jalan, dan tentu meningkatkan kreativitas dan inovasi. Nah, ciri-cirinya orang yang demikian itu tampak sepertinya bermain itu tak bertujuan, tapi justru dengan bermain kita bisa mentransformasi pekerjaan kita. Dalam masyarakat kita dewasa ini ada adagium yang berkata bahwa keletihan adalah simbol dari kerja keras. Sebaliknya, orang-orang yang bermain itu adalah orang-orang yang tidak bekerja, dan nanti orang-orang ini akan depresi. Sehingga bagi zaman saat ini, tidur merupakan suatu kemewahan. Ada juga prinsip yang berkata bahwa tidur siang itu hanya untuk orang yang malas. Ayo terus bekerja dan bekerja, Anda bisa menanganinya. Atau mungkin Anda bisa berkata, oh tunggu 1 jam lagi, oh tunggu 2 jam lagi, dan setelah itu Anda kembali berkata tunggu 1 jam lagi. Jadi hidup itu sepenuhnya diabdikan untuk bekerja. Bekerja simbol orang yang berkualitas, sementara tidur simbol bagi orang yang malas. Perlu bagi kita untuk membuat daftar ya, bahan dasar kebahagiaan yang memberi kita makna. Maka penting bagi kita untuk juga punya waktu beristirahat. Lalu yang ke-8 adalah ketenangan dan keheningan. Laku hidup yang ke-8 ini memampukan kita untuk melepaskan kecemasan sebagai gaya hidup. Tidak tahu, Bryan Brown melihat bahwa di kota-kota besar terlihat bahwa kecemasan itu sepertinya menjadi sebuah gaya hidup. Padahal sesungguhnya kecemasan itu bukanlah gaya hidup. Kecemasan adalah sebuah realita yang dihadapi. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa untuk menjadi hidup manusia bahagia, kita membutuhkan yang disebut ketenangan, di mana dengan ketenangan ini kita akan melihat segala sesuatu dari sudut pandang penciptaan, sudut pandang kewarasan, untuk mengelola kembali reaksi kita, emosi kita, dan sebagainya. Ketenangan itu perlu supaya kita mampu, menurut Bryan Brown, untuk melihat mungkin persoalan kita dari sudut pandang yang lebih waras, lalu dari sudut pandang yang lebih kreatif, untuk mengelola segala reaksi-reaksi emosional kita. Jadi sesungguhnya ketenangan itu membantu kita untuk melihat atau mengolah kembali reaksi emosional kita. Dan kemudian dengan tenang, maksudnya kita harus berani untuk diam dalam situasi yang sulit. Berani diam dalam situasi yang sulit. Jadi kalau katanya kecemasan itu sangat menular, maka demikian halnya juga dengan ketenangan. Ketenangan pun bisa menular, dan pasti bisa menular kepada orang lain.
Bagaimana caranya? Menurut Brand Brown, orang harus menyediakan waktu dan tempat untuk melatih, mungkin latihan pernafasan dan sesungguhnya dan yang lain sebagainya ya. Dan sasarannya ialah tubuh kita dan benak kita. Keheningan artinya ialah menciptakan sebuah ruang yang bebas dari kesesakan emosional, di mana kita bebas untuk merasa, bebas dari berpikir, bebas dari bermimpi, bebas dari bertanya. Dalam keheningan kita tidak fokus pada ketiadaan, tetapi kita berusaha untuk menciptakan ruang dan kebebasan dari segala hal yang memberikan kesesakan emosional. Hambatannya ialah kita biasanya takut yang pada akhirnya bisa membuat hidup kita menjadi lebih lelah. Takut untuk hening, bukan di depan tapi nanti pada akhirnya. Maka ajaran dari orang tua zaman dahulu berkata supaya kita tenang, duduk dan diam untuk menghadapi kegelisahan dan kecemasan. Dalam hal ini amat sangat relevan untuk kita. Lalu kemudian yang berikutnya ialah menumbuhkan kerja bermakna. Nah, ini selaku sikap yang ke-9, menumbuhkan kerja bermakna untuk mengcounter atau menghadapi sikap untuk melepaskan keraguan diri dan yang seharusnya. Gagasannya di sini ialah bahwa semua manusia memiliki karunia dan bakat. Tak seorang pun dapat memungkiri itu. Pengerdilan karunia atau pengerdilan kurnia yang kita miliki akan membuat kita mengalami distress atau stres yang melumpuhkan. Membuat kita yang kedua terbebani. Jadi ini tentu akan membuat kita menderita karena kita terbebani dengan perasaan kosong atau hampa, frustrasi, kecewa akut, takut, dendam dan juga perasaan malu. Dengan menumbuhkan kerja bermakna, kita membagi karunia atau bakat yang kita miliki dengan sumber keterhubungan kita dengan Tuhan. Nah, jadi karena kita sadar bahwa bakat yang kita miliki itu bersumber dari relasi kita dengan Tuhan, maka gagasannya di sini ialah kita berusaha untuk share atau berbagi yang kita miliki. Tentu dibutuhkan komitmen dalam jumlah yang besar. Seperti sebuah bakat atau karunia itu akan sangat bermakna karena itu unik bagiku sendiri. Nah, penting bagi kita untuk memaknai kerja secara demikian. Sementara halangan kerja bermakna itu ialah keraguan diri. Ya. Lalu kita membiarkan ketakutan itu menggerogoti iman kita. Solusinya ialah penting bagi Brand Brown dan dia menganjurkan itu supaya kita bertanya dan menjawab apa yang membuat kita gelisah. Apa yang membuat saya takut atau cemas? Dengarkan lalu tuliskan dan namai. Ini yang ke-9 dan yang terakhir, yang ke-10. Yang ke-10 mengenai laku hidup bahagia, yaitu tertawa, bernyanyi, dan menari. Sikap ini untuk berguna untuk melepaskan keinginan untuk tampak tetap cool atau tampak tetap tenang dan memegang kendali. Maknanya ialah ada keterhubungan emosional dengan hal yang rohani. Jadi rupanya sesuatu yang lebih mendalam dari sekedar apa yang tampak di mata, bahwa tertawa, bernyanyi, dan menari itu memberikan makna keterhubungan antara yang emosional dengan yang rohani. Mengingatkan kita juga untuk mencari hiburan, perayaan, inspirasi, dan penyembuhan, dan mengingatkan kita juga untuk tidak sendirian. Aine Lamott pernah berkata bahwa tawa adalah bentuk kesucian yang bergelembung dan menggelegak. Menonton kami menari adalah mendengar hati kami bicara.
seperti yang dikarang atau ditulis oleh Wayne kalau tidak salah, tentang spiritual solution, bahwa tahap ketujuh dari spiritualitas itu adalah keceriaan. Maka bukan tidak mungkin hal itu terhubung sebetulnya. Bahkan puncak dari spiritualitas itu adalah humor. Saya pernah mendengarkan itu. Menonton kami menari adalah mendengar hati kami berbicara. Halangannya ialah orang seakan-akan dipaksa untuk stay cool atau memegang kendali tentang apa yang dipikirkan oleh orang lain kepada kita. Dan kemudian kita terus berkata, ayo tenang dong, kamu harus cool, kamu seorang Romo, kamu harus tenang. Kamu akan tampak konyol kalau kamu berusaha tidak tenang, jaga dirimu. Kurangi resiko, penting ya, kurangi resiko untuk diejek atau ditertawakan. Dan adalah sebuah pengkhianatan kalau kita lebih menghargai tadi pernyataan-pernyataan, oke lah, ayolah, kamu harus tampak lebih tenang, tolong kendalikan dirimu. Dan bukan suatu pengkhianatan kalau kita memberi kebebasan kepada diri kita untuk mengungkapkan gairah yang kita miliki, kekonyolan yang kita rasakan dengan sepenuh jiwa. Jadi berusaha untuk stay cool, berusaha untuk memegang kendali merupakan sebuah pengkhianatan dari salah satu bentuk ekspresi kebebasan manusia untuk mengungkapkan kelucuan, kegairahan, kesenangan dengan sedikit gelak tawa atau juga kekonyolan. Sebuah pengkhianatan juga untuk tidak memberikan izin bagi kita untuk bebas, atau juga untuk tidak memberi izin kepada orang lain untuk berusaha untuk tampil apa adanya. Dan itu membuat kita akan terlalu mudah untuk merendahkan dan menertawai atau mengejek orang lain kalau dia harus mengekspresikan dirinya. Begitu para saudara, 10 laku hidup bahagia dari Brené Brown yang sangat menarik. Di akhir ini saya akan berikan sedikit adagium atau ungkapan-ungkapan yang mungkin dapat menjadi inspirasi bagi kita. Ada 6 ungkapan. Yang pertama, memiliki kisah kita dan di dalam prosesnya mencintai diri kita sendiri adalah tindakan paling berani yang akan pernah kita lakukan. Nomor 2, memang sangat penting untuk mengetahui seberapa banyak kita mengenal dan memahami diri kita, tetapi ada sesuatu yang lebih penting lagi, yaitu untuk menjalani kehidupan yang sepenuh hati, yaitu mencintai diri sendiri. Yang ketiga, cinta adalah hal terpenting dalam hidup kita. Adalah cita-cita untuk siapa kita siap berjuang atau mati. Namun kita enggan membahas maknanya. Tanpa perbendaharaan makna yang luas, kita bahkan tidak bisa membicarakan atau memikirkannya secara langsung. 4. Kita menumbuhkan cinta ketika kita memperbolehkan diri yang paling rentan dan paling berdaya untuk dilihat dan dikenal secara mendalam. Dan ketika kita bertumbuh atau menghormati hubungan rohaniah yang tumbuh dari tawaran itu dengan kepercayaan, hormat, kebaikan, dan afeksi. 5. Cinta bukanlah sesuatu yang kita berikan atau dapatkan. Cinta adalah sesuatu yang kita pelihara dan tumbuhkan. Suatu hubungan yang hanya bisa ditumbuhkan di antara dua orang ketika cinta sudah hadir di dalam diri masing-masing. Kita hanya bisa mencintai orang lain sebanyak kita mencintai diri sendiri. 6. Mempermalukan, menyalahkan, tidak hormat, pengkhianatan, dan mengurungkan afeksi akan merusak akar-akar dari mana cinta bertumbuh. Cinta hanya bisa bertahan hidup
terhadap cedera-cedera ini jika cedera ini diakui dan disembuhkan. Demikian sobat 10 laku hidup bahagia, dan di bagian kedua laku hidup bahagia nomor 6 sampai 10 telah saya paparkan. Semoga ini berguna bagi teman-teman sekalian. God bless you.